ide itu berasal dari kegelisahan Klitih. Semua yang dikhawatirkan sudah diantisipasi dari adanya acara Jogja Globe Day. Bisa mungkin menjadi wadah untuk individu. Jadi kita tidak membiarkan untuk orang daftar atas nama sekolah, karena itu berbahaya. Nanti teman-temannya ikut semua, nek kalah malah jadi pertandingan di luar ring gitu. Itu juga kita sudah atur, makanya kita rahasiakan untuk babak pertama atau penyisian ini tidak dibuka untuk umum. Bahkan itu di-share ke masing-masing peserta dengan jadwal masing-masing. Jadi orang akan datang dengan sendiri atas nama pribadi, tidak membawa golongan, supaya untuk alasan keamanan gitu. Nah, setelah itu baru masuk penyisian, karena semuanya sudah terkoordinir, terdata, dan sudah menjadi keluarga. Ada training campnya juga, itu besoknya baru boleh dibuka untuk umum. Adanya training camp di tanggal 18 itu juga usaha kami meminimalisir adanya gelut di luar ring, supaya mereka sudah menjadi sedulur. Kita training camp kan, kita beri workshop, supaya di camping itu semuanya bisa jadi seduluran, sama-sama menjaga Jogja, sama-sama punya mimpi, dan besoknya akan kita tandingkan gitu. Jadi harapannya itu sih, seduluran mergo kepruk-keprukan. Nah, dari awal itu makanya semuanya sudah kita data. Harapannya juga dengan data itu kita bisa mengamankan, dan sebelum tanding pun mereka harus ada tanda tangan persetujuan, ada term and conditionnya yang sudah kita siapkan. Salah satu poinnya juga itu, mereka akan langsung dibawa ke ranah hukum. Penontonnya pun juga begitu, kami data supaya bisa tahu nanti mana yang kisruh bisa kita keluarkan atau bisa kita tindak gitu. Nah, sekalian tadi menjawab apakah ini Jogja aja Pak. Jadi pertama memang kita fokus di Jogja karena masalahnya di Jogja, keresahannya di Jogja, ya kita tuntaskan untuk Jogja aja dulu. Nanti kalau memang Purworejo ya tadi ya ada masalah, ya biarlah nanti akan ada Purworejo Globe Day, atau Solo Globe Day. Yang penting IO-nya podo ya. Untuk pendaftaran, pertama realnya kita buka ada 4 klasifikasi. Kadet mulai umur 13 sampai 16, kemudian junior 16 sampai 18 tahun, senior itu umur 18 ke atas sampai 35 tahun, dan kelas veteran 35 tahun ke atas. Wasit-wasit yang nanti kita berikan pelatihan, kemudian supervisi dari wasit-wasit yang sudah bertanding, sudah jadi petarung juga, pengalamannya ada, itu punya feeling atau indera keenam. Jadi melihat orang itu wes kelihatan gitu loh, kalau sudah punya indera keenam sebagai seorang petarung tuh, orang ini kemampuan tandingnya seberapa. Kira-kira kalau komik Dragon Ball itu kelihatan kemampuan tempurnya mencek-cek gitu, di keyboard gitu. Nah, itu seorang petarung punya itu. Jadi pada saat melihat, apalagi petarung pemula ya, orang yang sudah banyak kali untuk mengikuti pertandingan, dia bisa merasakan aura seorang petarung itu, kemampuan tempur tadi, orang ini berani atau tidak, orang ini grogi atau tidak, orang ini sanggupnya sampai seberapa, itu wasit sudah punya. Dan 99% wasit kita itu sudah mengalami mempunyai basic bela diri, menjalani pertandingan dan pelatihan perwasitan di bela diri lain sebelumnya. Jadi untuk 99%. Jadi kalau kita yang top, maksudnya yang udah se-atlet sama yang baru pemula, baru pas ketemu kita yang wasit itu sudah wanti-wanti banget. Jadi begitu dalam bahaya kita stop. Jadi nggak begitu masalah. Jadi nggak begitu, wah ini saya ketemu yang atlet bagus. Nah, dan kita juga sebagai wasit, kita udah ini levelnya terlalu jauh. Begitu dalam masalah sedikit kita harus stopin untuk keselamatan sih. Jadi nggak begitu ekstrim lah. Nah, jadi begitu nggak bahaya sedikit stop aja.
Oh ya, untuk tambahan safety mungkin kita juga dari awal itu flow pertandingannya. Jadi peserta akan datang untuk melakukan registrasi ulang, kemudian cek kesehatan yang dibantu oleh teman-teman dari Prodia, sponsor kita juga, dicek kesehatannya, dari tensinya, dari suhunya, kemudian cek berat badan untuk cross check lagi. Setelah itu mereka akan dikarantina di tempat ruang tunggu. Nah, sebelum tanding mereka melakukan pemanasan, terus memakai protektor, baru tanding. Setelah tanding pulang, gitu. Begitu seterusnya. Jadi diusahakan tidak ada kerumunan, diusahakan juga tidak ada timnya yang ikut, gitu. Pelatihnya juga tidak boleh ikut. Ambulan juga kita siapkan, tim medis juga kita siapkan, gitu. Mengenai hadiah, sebenarnya dari awal itu tidak pernah kita bicarakan, walaupun kita sudah siapkan. Jadi yang kita bangun memang pride-nya menjadi wadah, dan terbukti direspon 660 peserta. Saya juga heran, kenapa orang ini mau daftar tanpa menanyakan hadiah? Padahal semua pertandingan dimanapun itu iming-imingnya yang pertama adalah hadiah. Sudah kebayang ya? Mbak bisa cek lagi, tidak ada satupun dari kami membuat iming-iming, kecuali yang saya upload pertama. Saya akan menjadikan sang juara fotonya menjadi avatar Jogja MMA. Waktu itu cuma saya pamerin seperti itu. Sampai sekarang belum kita umumkan. Kenapa begitu? Karena yang kita tawarkan adalah sebuah wadahnya untuk teman-teman bisa mengaktualisasi diri, mendapatkan sebuah kehormatan. Kalau saya bilang itu kayak gento yang terhormat. Gento itu kalau istilah Jakartanya apa? Preman yang tergali, preman yang terhormat, yang diakui semua orang, yang bisa mengalahkan 660 orang yang terdaftar. Saya kira itu cukup membanggakan daripada sebuah hadiah, gitu. Walaupun memang semuanya sebenarnya sudah kita siapkan, dari penghargaan, piala, medali, dan uang pembinaan, kurang lebih seperti itu. Dan yang DM itu banyak banget, Pak. Saya lihat DM itu banyak banget yang minta tolong Mas dibuatkan ring untuk saya dan si A. Itu banyak. Jadi akhirnya kita malah menampung banyak masalah gitu, untuk diakomodir. Itu juga kita respon akhirnya, wah ini daripada dia turun ke jalan, kita bikinin ring aja udah bener gitu. Kita fasilitasi, itu mungkin ke depan. Setelah acara ini kita akan fasilitasi teman-teman yang mungkin punya masalah tapi mau diselesaikan dengan tidak baik-baik saja. Kita bisa akomodir itu dengan aman gitu, dengan wasit yang profesional. Terus kemudian ada surat pernyataan juga, kemudian ada dari kepolisian, semuanya difasilitasi gitu. Dan harapannya nanti juga bisa men-trigger wadah-wadah lain seperti musik. Itu juga penting loh, karena kemarin itu kan timbulnya kita kan pas ngeband dilarang ya. Jangan-jangan nggak boleh nonton, itu juga salah satunya tidak bisa mengaktualisasi diri gitu. Jadi mungkin nanti akan ada ruang wadah, belum ada, wadah musik ada, wadah yang lain mungkin akan tumbuh gitu dengan adanya Jogja Blue Day. Jadi kami mengkonsep sport tourism itu harapannya nantinya akan membangkitkan pariwisata lagi, mempromosikan lagi gitu, bahwa semua pengennya nih dari rekan-rekan media juga akan timbul highlight semua yang dikhawatirkan sudah diantisipasi dari adanya acara Jogja Blue Day gitu. Jadi yang ditakutkan ini akan kita bawa berdampingan dengan wisata-wisata. Kalau sekarang yang sudah terjadi kota-kota kan banyaknya sportainment ya, dimana olahraga khususnya MMA ini dibawa ke ranah hiburan. Nah di Yogyakarta pengennya punya ciri khas juga gitu. Jadi olahraga MMA ini akan kita bawa ke tempat-tempat wisata dan sifatnya outdoor.